Di bawah bayang-bayang pohon kelapa sawit yang menjulang tinggi, sebuah komunitas kecil di Guatemala berjuang mempertahankan apa yang tersisa dari hutan, air, dan harapan mereka. Desa Carolina di Provinsi Alta Verapaz dulunya diselimuti hutan hujan tropis yang lebat. Sungai kecil mengalir melintasi desa, menjadi sumber air untuk mandi, mencuci, dan menangkap ikan. 40 tahun lalu, air ada di mana-mana. Namun kini, aliran sungai itu telah mengering. Lahan di sekitarnya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit Afrika yang luas dan padat. Warga meyakini aliran air telah dialihkan untuk kepentingan industri sawit. Kelapa sawit Afrika merupakan tanaman industri dengan karakteristik khusus. Pohonnya dapat tumbuh lebih dari 18 meter, akarnya menjalar dalam, dan setiap beberapa pekan menghasilkan puluhan kilogram buah. Dari buah inilah dihasilkan minyak sawit yang digunakan dalam makanan olahan, kosmetik, hingga biofuel. Didorong tingginya permintaan global, Guatemala menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan produksi minyak sawit tercepat di luar Asia Tenggara. Di Carolina, perkebunan sawit mulai beroperasi pada 2011. Awalnya hanya belasan hektar, namun dalam waktu 5 tahun, lahannya meluas dan merambah tanah milik komunitas. Hutan hujan dan lahan gambut ditebang dan dibakar. Padahal, hutan lembap tropis memiliki peran besar dalam menyimpan karbon, mengatur curah hujan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Kehilangannya berdampak langsung pada iklim dan kehidupan warga. Setelah bertahun-tahun melakukan protes dan kampanye, warga Carolina akhirnya berhasil kembali menempati sebagian kecil tanah yang sempat direbut perkebunan sawit. Bagi mereka, tanah bukan sekadar lahan produksi, melainkan tempat tinggal dan warisan untuk anak-anak mereka. Warga meyakini jika tidak dipertahankan, ekspansi sawit akan terus meluas dan menyingkirkan pemukiman mereka sepenuhnya. Seiring bertambahnya pohon sawit, krisis air menjadi masalah utama. Hampir setiap rumah memiliki sumur kecil, namun banyak di antaranya kini sering mengering, terutama saat musim panas yang semakin panjang. Beberapa keluarga bahkan harus hidup tanpa air selama hampir 3 pekan. Saat itu terjadi, warga terpaksa pergi ke sungai atau daerah lain untuk mencuci dan mandi meski resikonya tinggi. Kekurangan air dan perubahan kondisi lingkungan juga memicu peningkatan penyakit. Lalat dan hama bertambah, penyakit kulit sering muncul, dan anak-anak kerap mengalami demam, batuk, serta sakit perut. Ekspansi sawit juga berdampak pada kualitas tanah. Sistem tanam monokultur intensif membuat tanah semakin bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Dalam jangka panjang, tanah menjadi keras, gersang, dan kehilangan kesuburannya. Bagi petani kecil, dampaknya terasa nyata. Tanaman pangan seperti jagung sulit tumbuh. Tanpa pupuk, tanaman gagal panen. Namun dengan pupuk kimia, biayanya terlalu mahal. Di desa sekitar, organisasi kemanusiaan berupaya membantu petani membuat pupuk organik sendiri sebagai alternatif agar mereka tetap bisa bertahan. Di tingkat global, Uni Eropa mengesahkan aturan produk bebas deforestasi untuk menekan kerusakan hutan. Aturan ini mewajibkan minyak sawit yang diekspor ke Eropa tidak berasal dari lahan yang baru ditebang. Namun dalam prakteknya, pengawasan rantai pasok masih lemah. Ada dugaan sebagian minyak sawit dilabeli sebagai limbah atau minyak jelantah agar dapat masuk ke pasar biofuel tanpa pemeriksaan ketat. Sejumlah pakar menilai kebijakan internasional seringkali justru memberatkan petani kecil. Mereka kurang memiliki dokumen tanah dan akses teknologi, berbeda dengan perusahaan besar. Menurut para akademisi, solusi bukan terletak pada menyalahkan tanaman sawit itu sendiri, melainkan pada model pengelolaannya. Siapa yang menanam, di atas tanah siapa, dan siapa yang mendapat keuntungan menjadi pertanyaan utama. Bagi warga Carolina, jawabannya jelas.
Selama perkebunan besar terus menguasai lahan dan air, mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan hutan, kehidupan, dan masa depan anak-anak mereka.